Halo bestinya kata Ani. Besti, kalau sebelumnya ramai Zanzabella disebut-sebut kerap membahas Nikita Mirzani dalam video yang ia unggah di akun TikToknya, kini Zanzabella diduga tengah menerima serangan balik dari seorang konten kreator yang murka terhadapnya karena disebut dungu dalam unggahan videonya beberapa waktu lalu. Diduga permasalahan berawal dari Zanzabella yang men-stitch video konten kreator dengan username owner generasi sandwich yang menanggapi konten Baby Z tentang kesehatan reproduksi. Nah, Zanzabella yang diduga tak sependapat dengannya kemudian men-stitch video tersebut dan diduga menyebut dungu, hingga diduga membuat konten kreator tersebut murka dan mengunggah video tentang Zanzabella yang telah menyebutnya dungu dengan sindiran yang pedas besti. Bahkan saking murkanya, ia pun diduga membalas Zanzabella dengan men-stitch video Zanzabella sambil menyebut tante lantaran sudah lebih tua darinya yang suka nyenggol-nyenggol seperti salah satunya Nikita Mirzani cenah. Serta owner generasi sandwich juga menghimbau kepada Zanzabella untuk jadilah wanita terhormat katanya. Jadi lucu, ada cici-cici yang statementnya dungu banget ya. Ini kalian lihat dia ngomong apa. Harus beli kerangnya mahal ya teman-teman. Terus aku beli tempenya murah. Kerang mahal aku campur dengan tempe murah. Terus aku campur lagi dengan Yakult. Kemudian aku aduk-aduk biar jadi Yakult enak. Kalau udah dicampur kita tuang. Bisa nggak ini berubah menjadi Yakult enak? Kalau kakak rasain Yakult dan wangi Yakult itu adalah wangi vagina yang sehat. Kalian orang yang sehat dan waras kira-kira mau nggak minum ini tiap hari? Padahal yang bekerja keras itu adalah vagina kita. Makanya saya kampanye itu. Perempuan sadar vagina. Vagina sehat, vagina enak. Mau kerang mahal, mau tempe murah diraup tiap hari kalau dicampur jadi Yakult busuk, penyakitan. Vagina enak dan sehat itu tidak dimiliki oleh perempuan aneh-aneh. Tapi vagina yang enak dan sehat itu dimiliki oleh seorang perempuan yang mempertahankan mahkota dan kehormatannya. Jadi apa hubungannya dengan enong-enong atau enggak enong-enong ya? Justru yang tidak sadar tentang itu adalah ibu-ibu awam. Kalau orang-orang yang udah sosialita itu justru sadar, mereka rutin pap smear, mereka rutin memeriksakan. Kalau gue ini dia tidak fokus kepada edukasinya, apa yang dikatakan oleh dokter dan dewannya itu sendiri. Tapi dia lebih berfokus kepada kayak trauma pribadi. Gue nggak tahu lakinya ini kenapa gitu ya, sampai dia kayak penuh dengan ujaran kebencian dalam pembahasan ini. Dan juga dia ini tidak terlihat menonton videonya secara full. Dungu kok dipelihara sih Ci, sana berobat, periksa pap smear jangan lupa setahun sekali Ci. Jadi lucu, ada cici-cici yang statementnya dungu banget. Hai tante, di komentar juga nih sama si tante satu ini, setiap ada yang viral aja pasti selalu sewot. Maaf lo ya, saya panggil tante karena anda tuh lebih tua daripada saya dan saya tuh bukan cici tapi adik, awet muda kan. Jadi apa hubungannya dengan enong-enong atau enggak enong-enong? Setiap orang itu berhak berpendapat, apalagi ibu dungu seperti saya ini, dan saya tuh punya hak untuk berpendapat dan itu diatur dalam undang-undang Pancasila sila keempat. Silakan dibaca tante. Kalau orang-orang yang udah sosialita itu justru sadar, mereka rutin pap smear, mereka rutin memeriksakan. Kedengaran ya, orang yang bersosialita itu lebih berpengalaman dan mereka tuh menjaga untuk pas smear 6 bulan sekali. Kalau gue ini dia tidak fokus kepada edukasinya. Maaf loh ya tante, sepertinya cara menjelaskan saya itu tidak sampai kepada pikiran anda. Juga dia ini tidak terlihat menonton videonya secara full. Tante, jangan suka menghakimi orang, saya tuh udah melihat full videonya loh tante. Tapi dia lebih berfokus kepada kayak trauma pribadi. Kalau dibilang saya bermasalah, coba lihat video anda semuanya ya. Siapa yang bermasalah? Siapa yang suka cari-cari masalah? Koreksi diri sendiri, cintai diri sendiri dan jadilah wanita terhormat. Setiap ada yang viral, apalagi wanita, semangat sekali si tante ini untuk nyenggol-nyenggol ya. Contohnya Nikita Mirzani, salsa. Sekarang aku, bentar lagi siapa lagi? Dan aku tuh pasnya tante setahun sekali, bukan Indonesia, malah di luar negeri tante. Saya tuh 6 dulu tante, makanya saya nggak pernah operasi. Lihat hidup saya asli tante. Kecantikan saya alami, bibir saya tuh seksi, kecil, mungil ya. Terus dagu saya tuh nggak ada di botox. Udah tante, diam-diam aja, nggak usah senggol-senggol orangnya. Hidup damai aja sebagai wanita terhormat ya. Jangan nanti udah disenggol, tersenggol lagi marah ya. Udah diam-diam aja tante. Tante, masak aja masak ya, masak yang enak biar seneng suaminya di rumah. Oke tante, jangan cari ribut sama orang ya. Santai aja, kita wanita itu harus bersatu, mendukung dan membela wanita-wanita terhormat. Nah, diduga masih murka disebut dungu. Owner generasi sandwich pun dalam video lainnya menghimbau tentang wanita terhormat yang bekerja keras bukan cari makan dengan koar-koar. Ia pun yang bekerja dengan berjualan baju menyebut bangga atas dirinya karena tidak berjualan tempe. Nah, video tersebut pun diduga warganet merupakan sindiran untuk Zanzabella. Dalam kolom komentar videonya itu langsung diramaikan 500 lebih komentar warganet besti yang diduga kebanyakan mendukung owner generasi sandwich untuk memberi paham kepada yang dimaksud dan memberikan semangat kepada owner generasi sandwich yang banyak disebut telah bekerja halal dalam kolom komentar. Tante, jualan aja, jangan tok kemana-mana ya. Kita perempuan terhormat itu jualan, jangan tok kemana-mana. Ngapain ikut campur urusan orang? Tawa mulu, cari makan di situ. Ibu Dungu ini mau beli baju aja dulu susah tante, sekarang jadi penjual baju. Saya Ibu Dungu menjual ginian nggak malu tante, yang penting saya dapat uangnya halal, nggak jual tempe tante saya.
Entah karena tidak mengetahui alasan video owner generasi sandwich atau apa, namun Zanzabella yang sebelumnya diduga kerap membalas komentar justru memilih diam dan tak menstit video dari owner generasi sandwich lagi. Dalam akun TikToknya, ia hanya terlihat mengunggah video tentang dirinya yang banyak di-unfollow karena mengunggah HB Bahar. Nah, hal tersebut cukup berbeda dengan owner generasi sandwich yang diduga tetap nggak terima disebut dungu. Ia pun terlihat mengunggah video yang diduga sambil menyindir Zanzabella lagi, sambil kembali menghimbau agar mulut yang diduga ia sindir baiknya dipakai buat jualan halal, bukan nimbrung untuk makan. Dan lagi-lagi video tersebut pun ramai dikomentari dukungan dari warganet. Jadi banyak banget yang unfollow gue gara-gara gue posting HB Bahar. Ya, gue gak bisa sebut nama aslinya karena akan di-banned oleh sosial media. Dan kalian pikir gue peduli itu? Gue gak peduli sama sekali ya. Gue adalah orang yang paling menghargai siapapun yang datang menolong hidup gue, atau dia itu support, atau dia itu respect terhadap gue. Banyak kok teman-teman nasionalis yang katanya bantuin ini dong, bantuin itu dong, speak up ini demi kepentingan mereka. Tapi pada saat gue di titik terendah yang punya masalah, mereka hanya bilang, ya itu urusan pribadi lo lah. Padahal itu bukan urusan pribadi, tetapi itu urusan oknum. Ya, dan itu urusannya benar-benar kayak menyentuh hati gue karena ada keterkaitannya dengan anak gue. Gak ada satu manusia pun yang menolong, berbela sungkawa, apalagi mensupport. Gak ada. Bullshit. Lalu pada saat kasus Candi Ijo, gue tidak bisa bersembahyang di sana. Semua yang katanya nasionalis diam. Gue bersuara sendiri sampai akhirnya gue mendapatkan keadilan sendiri di tangan gue. Ya. Jadi artinya begini, kadang-kadang yang kita anggap terbaik justru terbalik. Gue udah gak mau lagi dipakai orang untuk kepentingannya atau untuk kepentingan kelompoknya. Dan gue harus membenci orang itu tanpa gue tahu aslinya. Bukan hanya HB Bahar yang gue temenin ya, tapi gue juga punya temen HB-HB lainnya. Mereka baik, mereka itu orang yang memberikan gue space ketika gue sembahyang. Jadi yang katanya nasionalis, justru kadang-kadang nggak Bhinneka Tunggal Ika. Kalian jangan tertipu dengan sosial media, mereka juga rasis. Ada setiap video aja bakpao susunya kelihatan, terus ada gambar-gambarnya di bagian bakpao susunya. Buat apa sih tawa-tawa mulu? Nggak nimbrung, nggak makan. Mendingan mulut dipakai nimbrung buat jualan, lebih halal. Yuk ready baju untuk kalian yang suka pakai hijab atau kalian yang suka pakai kenit panjang, ini rekomen banget ya, bahannya super halus lembut. Dan ini juga ready, ada 3 warna, yang aku pakai warna coklat, warna putih, dan warna hitam. Di bagian tengah kancingnya itu ada permata asli alias palsu ya, cuman hiasan aja. Check out sekarang juga di plastik warna kuning sebelum kehabisan karena stoknya nggak banyak lagi. Salah maaf.
Ya, meski diduga disindir balik dengan pedas oleh owner Generasi Sandwich, Zanzabella sepertinya memang memilih diam dan mengganti topik Besti. Dalam unggahan lainnya, Zanzabella pun terlihat menanggapi video Ferry Irwandi yang merupakan seorang aktivis yang sempat ramai ketika ramainya demo beberapa waktu lalu. Dan dalam stage videonya tersebut, Zanzabella pun jadi mempertanyakan, katanya apa nggak malu membuat video korban dari demo? Dan gak cuma Ferry Irwandi, Salsa Erwina pun dalam unggahan lainnya di akun TikTok Zanzabella juga ditanggapi oleh Zanzabella, di mana dalam tanggapannya Salsa disebut hanya mengaku-ngaku kawan. Nah, sementara itu diduga baik Ferry Irwandi dan Salsa justru tak menanggapi video Zanzabella Besti. Suatu apapun juga, dalam 20 hari dia nggak bisa dikontak, keluarganya kawan. Nih bacotnya sama banget kayak si Salsa. Oh ya lupa, gua ini kan kawannya ya. Aduh, bisa aja lah, bisa aja ngelesnya. Kan salah polisi mulu yang lu salahin ya. Apa nggak malu buat video ini korban dari demo? Penipu, masih ada kalian yang percaya dengan dia dan si Salsa dan kawan-kawannya dan influencer yang suka nyanyi-nyanyi kampanye itu. Pengikutnya sih kocak menurut gue, pengikut kayak oh my gosh. Ya Besti, kalau Zanzabella memilih tak lagi menanggapi owner Generasi Sandwich yang membahasnya lantaran gak terima disebut dungu. Sementara itu Zanzabella yang diduga lebih memilih membahas Salsa Erwina dan Ferry Irwandi justru diduga diabaikan. Nah, kalau kalian dalam menggunakan sosial media gimana nih? Seberapa penting sih kalian membatasi tanggapan saat bersosial media? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abidong.